terpantau guys, balik lagi bersama Mas Brengos, bersama ngobrol santuy, diskusi ngopi dan aksi. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Guys, ini informasi lagi, episode yang sebelumnya juga dengan pertanian tapi dengan metode hidroponik. Nah, hari ini kita dengan metode tanam dengan menggunakan media lahan. Kalau kemarin episode sebelumnya dengan media hidroponik. Nah, ini petani hari ini adalah petani melon dan buah semangka. Dia yang saya kenal dengan nama Uwat ya. Tapi saya nggak tahu nama aslinya siapa. Tapi kalau pengen tahu kita tanyakan langsung dengan Bang Uwatnya sendiri. Bang Uwat, silahkan memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, Bang Uwat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hajral Aswatama. Nama saya Hajral Aswatama, biasa dipanggil Aswat, bisa dipanggil Uwat. Saya taunya Uwat ya Bang ya. Tinggal dan domisili tempat tinggal di mana sekarang Bang? Saya tinggal saat ini di salah satu desa, yaitu Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tapi asli saya di desa sebelahnya, yaitu di Waru. Lahirnya di Waru, menikah dengan orang Sesulu, sekarang jadi warga Sesulu. Oke. Yang saya tahu memang sebenarnya Bang Uwat ini adalah orang Waru, daerah Lokpon. Yang orang Waru tentunya khususnya di Penajam tahu Lokpon CV Alas sama Lokpon SDR. Lokpon yang mananya nih Bang? Saya Lokpon SDR. SDR. Sebenarnya apa sih? Kalau Abang kan tumbuh dan besar di Lokpon ya. Ada yang tahu nggak historical dari Lokpon sendiri Bang? Buat informasi teman-teman, taunya Lokpon aja deh gitu. Karena Lokpon ini bukan hanya di Waru tapi juga daerah Maridan juga ada Lokpon, dan daerah-daerah lainnya ada juga Lokpon gitu Bang. Oke. Sebenarnya Lokpon itu adalah salah satu wilayah di Waru yang dulunya itu dimanfaatkan sebagai salah satu wilayah perusahaan. Perusahaan kayu, namanya saja Lokpon. SDR itu ada singkatannya, kebanyakan dari teman-teman itu sebenarnya apa sih Lokpon SDR itu tidak tahu. SDR itu adalah salah satu, kalau tidak salah dulu nama perusahaannya yaitu Satria Dejaya Raya. Satria Dejaya Raya. Nah, itu. Oke. Jadi sampai sekarang disingkat jadi Lokpon SDR. Itu. Jadi pada saat itu kampung itu bukan di wilayah situnya, karena situ wilayah perusahaan. Kampung itu adalah di dekat makam Waru tua. Pasti kita juga sudah tahu kan, ada makam yang sangat tua di sana. Iya. Jadi di situ adalah kampung. Ketika perusahaan itu sudah berpindah, sudah selesai, jadi warga itu bergeser ke arah yang akses jalannya lebih mudah. Seperti itu. Akhirnya kita bergeser ke situ, jadi menetap di situ. Sehingga kampung tuanya itu yang di dekat kuburan itu sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan. Yang notabene-nya perkampungannya dulu di situ ya, dekat kuburan tua itu. Iya, perkampungannya dulu di situ. Itu sempat ada studi menerangkan bahwa itu makam tua ya Bang ya. Iya, sudah ada studi, bahkan dulu juga ada arkeolog dari teman-teman UGM juga sudah meneliti bahwasannya memang ini umurnya sudah sangat tua. Oke, berabad-abad ya. Lokpon itu log point atau Lokpon? Lokpon. Saya tahu, sepengetahuan saya Lokpon. Nah, itu. Tapi nggak tahu kalau yang orang-orang tua kita yang dulu lebih tahu historinya, karena kita juga disampaikan dari orang tua sebegitu ceritanya. Oke. Kalau CV Alas sendiri tadi kan Satria Jaya Raya SDR. Kalau CV Alas itu? Nah, kalau Lokpon CV Alas itu secara histori saya kurang paham seperti apa dia ininya, karena saya lebih banyak di Lokpon SDR aja. Oh gitu. Kayak pembahasan kita kali ini agak serius ya. Tapi kalau memang membahas soal Kecamatan Waru, memang dengan 3 desa dan 1 kelurahan itu memang agak serius ya. Karena banyak sejarah yang disimpan di sana, termasuk juga makam raja ada di sana. Dan kemudian kalau kita memperingati pelarian dari Partai Komunis juga sempat ada ceritanya. Dulu sempat ada yang namanya orang tua kayak Jelani. Kayak Jelani itu sangat fasih menceritakan soal itu. Tapi kita tidak membahas itu. Nah, Bang, kita 2018 terakhir ketemu pada saat mahasiswa UGM ada di Lokpon tentunya ya. Kemudian pada saat itu kita ketemu dengan Abang itu bekerja di sebuah perusahaan dan kemudian juga sedang menyelesaikan pendidikan istri pada saat itu, membantu ya. Boleh ceritakan sedikit Bang
pada saat 2018 dan kemudian apa hari ini udah resign di perusahaan tersebut. Sudah. Dan kemudian hijrah menjadi petani gitu. Oke. Boleh ceritakan sedikit, Bang? Oke, pada saat itu sebenarnya 2018 kita mendampingi teman-teman mahasiswa dari UGM yang KKN tematik di Lokpon SDR. Lokpon Nah, SDR, oke. Kebetulan pada saat itu saya mendampingi teman-teman yang bidangnya itu pertanian dan peternakan. Nah, jadi itu terakhir ketemu. Dan pada saat itu memang saya bekerja di salah satu perusahaan agrokimia yaitu PT Biotis Agri. Boleh disebut? Boleh. Oh, Nggak ada boleh disebut. masalah di sini. Jadi salah satu perusahaan agrokimia multinasional di Indonesia dan saya adalah field staff di wilayah Penajam Pasir Utara. Field staffnya ya. Saya membidangi di situ dan saya mendampingi petani itu dari wilayah basic petani yang banyak itu dari Penajam sampai ke Waru. Nah, jadi pada saat itu saya hanya melakukan pendampingan saja. Saya belum masuk ke budidayanya. Advokasi aja ya, Saya pendampingan. hanya mendampingi dari teknik budidaya, peningkatan hasil seperti apa. Nah, kebetulan juga memang saya adalah kuliahnya di jurusan pertanian, walaupun spesifikasinya saya bisnisnya saya sosial ekonominya. Oh, Agribis. Bukan ke agroteknya. Agrotek ya. Tapi kita juga harus tahu bahkan mempelajari bagaimana teknik budidaya, bukan hanya dari pemasarannya. Iya, Abang ini memang juga berarti sebagai provokatornya ya. Ayo dong Provokator. bertanya. Betul. Provokator. Provokator. Memulai untuk menjadi petaninya dimulai di tahun berapa, Bang? Mulai petani itu sebenarnya di akhir 2018 itu. Memulai akhir 2018 itu. Tapi belum resign ya? Belum resign. Jadi pada saat itu saya ada salah satu mendampingi seorang petani yang dia itu rantauan dari Jawa. Perantau ya? Perantauan dari Jawa yang dia ke Kalimantan itu kosongan lah bahasa kita. Tanpa modal apa-apa? Tanpa modal. Jadi cuman pakaian dan lain-lain. Dia hanya berbekal ilmu. Oke. Nah, jadi pada saat itu saya mendampingi seorang itu 2 kali tanam beliau itu berhasil. Nanam apa itu? Pada saat itu beliau nanam semangka. Semangka juga. Semangka, kemudian ditambah melon setelah tanam keduanya. Kemudian beliau bercerita kepada saya, memberikan motivasi, Mas, katanya saya ini sampean dampingi dari nol katanya. Dan saya alhamdulillah berhasil. Dikategorikan berhasil oleh dia. Berhasil pada saat itu. Karena pada saat datang ke sini tempat tinggal tidak punya. Bahkan dia tinggal hanya di kebun yang dindingnya itu dinding plastik saja, lantai tanah. Lantai tanah. Dan alhamdulillah sekarang orang itu sudah punya tanah, punya rumah, punya kaplingan. Punya mobil 3. Bahkan punya kios buah terbesar ini di PPU saat ini. Oh ya? Iya. Boleh di-spill lah buah kios. Ya, yang punya kios buah segar di Simpang Silkar, sama ada yang di Pasar Sepaku. Oke. Itu dari nol itu. Dari orang nol. Orang dari Jawa dari nol. Kita dampingi teknik budayanya, alhamdulillah berhasil, akhirnya bisa mengembangkan sayapnya juga jadi bisnis. Itu sebenarnya sudah ada pikiran untuk resign atau memang sudah mempersiapkan sebelum resign? Saya harus punya usaha nih. Pada saat itu pikirannya kalaupun saya resign, saya memang pengen punya tanaman sendiri. Oke. Dan pada saat itu saya memang sudah punya tanaman, cuma pada saat itu saya lebih cenderung ke tanaman pangan seperti padi. Padi ya. Nah, seperti padi dan jagung. Ternyata saya hitung-hitung, kalkulasi, ternyata hasil dari hortik khususnya melon sama semangka itu ternyata lebih besar. Ini bukan tidak merendahkan. Yang lain ya. Secara bisnis. Oke. Kita hitung secara bisnis ternyata hasilnya lebih besar, tentu dengan resiko-resiko juga yang lebih besar. Oke, ada resikonya? Resiko ada, tentu resiko itu resiko kegagalan, resiko pasar yang naik turun, itu ada resiko. Bang, abang ini kan di perusahaan jelas ya tiap bulan dapat gitu, dan posisinya juga cuman mengontrol sebagai field staff ya. Ada berapa kelompok tani dan apa yang memutuskan untuk resign?
Yang paling pertama sih ya, kalau Gajinya lumayan kan? gaji lumayan, Cukup kan? cukup, insya Allah cukup. Cuma yang akhirnya resign itu ingin berusaha sendiri. Bang, jadi petani itu malas ya bang, harus merawat dan sebagainya. Kan gitu. Enggak. Ya kalau kita jadi petani itu sebenarnya kita butuh motivasi yang mengakar, artinya motivasi yang tidak mudah hilang. Motivasi yang secara Mengakar. kontinu ya. Iya. Nah, kita harus punya motivasi. Kenapa sih? Alasan saya bertani itu apa? Iya. Nah, alasan Alasannya apa, saya Bang? bertani itu apa? Jadi ada banyak alasan sebenarnya. Yang paling pertama di saya itu motivasi saya agama. Karena 1400 tahun yang lalu baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyampaikan bahwasanya hendaklah seorang Muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, dimakan burung, dimakan ulat, dimakan hewan, melainkan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Luar biasa. Terlalu dalam bang ya. Dan itu yang melandasi ya. Nah, itu melandasi saya kenapa kita harus karena kita niatkan ibadah. Ibadah. Nah, ibadah. Nah, kemudian urusan kedepannya itu adapun itu manfaat, ya harapan kita menjadi amal ibadah. Oke. Menentukan untuk menjadi petani melon dan semangka, apakah itu pada saat aku garap lahanku aja dulu, apa memang udah ditetapkan? Saya tetapkan pada saat saya resign saya akan nanam melon. Ah, Nah, kemudian nanam melon pada saat itu saya nanam sedikit, hanya kurang lebih 1000 pohon pada saat itu. 1000 pokok pohon. 1000 pohon. Nah, Itu udah melon sama semangkanya. melon aja. Melon aja, Nah, khusus melon. melon aja khusus melon. Pada saat itu saya belum resign. Saya masih kerja di perusahaan tersebut. 1 bulan saya kerja dari perusahaan itu, dan 1 bulan umur tanaman saya baru resign. Karena untuk tanaman melon ini umurnya kan cuma 60 hari. Oh, 60 hari. Jadi umur 1 bulan itu sudah mulai bunga, Oke. sudah kembang, muncul calon bakal buah. Nah, pada saat itu saya memberanikan resign. Oke. Jadi jalan 2 kaki pada saat itu. Oke. Berarti landasannya juga adalah bagaimana hari ini untuk bertani saya harus miliki modal dulu ya. Sedikit dari penghasilan saya sisihkan untuk gitu. Iya. Oke. Sedikit. Ini Bang 60 hari udah panen ya? Sudah panen. Enggak bingung pasarnya di mana pada saat itu? Alhamdulillah enggak pada saat itu, karena khususnya sebenarnya petani di wilayah PPU ini sangat mudah. Karena lokasi kita ini berada di tengah-tengah. Kita mau kirim hasil panen kita itu bisa ada beberapa kota itu dapat menampung, contohnya Balikpapan, Samarinda, bahkan wilayah Grogot dan Longikis. Buka jaringan itu gimana Bang? Oh iya ya. Karena udah full staff di bidang Ya, pertanian juga. betul. Dan dari sekian pokok pohon itu penghasilan pertama itu berapa Bang? Pada saat itu alhamdulillah dari 1000 pohon itu saya dapat panen pertama itu uangnya 25 juta. Wow, fantastis ya. Lumayan. 1000 pokok pohon dan penghasilan udah 2 digit. Iya, 20 pada juta situ. ya. 25 juta pada 25 saat juta. itu. 25 juta itu disisihkan untuk kemudian continue kembali. Ya, alhamdulillah dari 25 juta itu saya ingat itu modal saya itu pada saat itu 7 juta. 7 juta. 7 juta pada 1000 saat pokok itu. pohon 1000 dengan pokok. luasan wilayah berapa? Itu kecil sekali itu, kalau saya hitung mungkin lokasi saya itu hanya 30 kali 40 itu. 30 kali 40. 1200 kalau nggak salah itu. Sedikit Oke. sekali untuk ukuran 1000 pohon itu. 1200 luasan wilayahnya dengan 1000 pokok pohon. Iya. pada saat Dengan penghasilan 25 juta pada saat itu selama 60 hari ya. itu. 60 hari. Setelah itu panen pertama kemudian menggarap lagi. Menggarap lagi, nambah sedikit-sedikit. Dan itu belum resign ya. Sudah resign. Oh, Karena oke. pada saat itu umur tanaman saya baru 1 bulan, saya resign. Dan ada cerita yang unik pada saat Ya, itu. boleh bagi. Karena pada saat saya resign, otomatis saya juga harus modalin tanaman dan modalin dapur di rumah. Ya. Harus ada 2 penggerak ini ya. Nah, iya betul. Nah, Dan pada saat itu saya ingat itu belum panen dan di rumah itu sudah nggak punya apa-apa. Pada saat itu saya ngontrak, belum bayar kontrakan, Heeh. dan juga
uang tinggal 150.000. Wow, menyedihkan sekali ya Bang. Uang tinggal 150.000 pada saat itu. Jadi saya ada tanaman selingan di samping tanaman melon itu sedikit, hanya satu bedeng sampingan, hanya hiburan pada saat itu karena nanam 1.000 pohon itu banyak, masih waktu luangnya. Ya, Saya ada tanam kangkung sedikit hanya satu bedeng, jadi itu yang saya cabutin, itu yang dijual istri pada saat itu. itu yang untuk dijual dan Heeh. kemudian dijadikan untuk Dijadikan untuk penyambung pada saat itu. Aduh, luar biasa ya. Prosesnya itu enggak hari ini apa yang kita lihat, tapi apa yang pencapaian yang kita lihat, tapi memang ada hal yang berdarah-darah dalam sebuah proses itu. Betul. Jadi melihatnya bukan soal petani milenial yang sukses, tapi ada juga jalan kerikil dan batu, jalanan terjal yang harus dilewatin. Bukan melihat ending, tapi nikmatin juga prosesnya yang kemudian jangan sampai terulang. Cukup cuma diceritakan aja. Dalam proses itu juga banyak cerita ya Bang. Itu salah satu duka pada saat resign, yang kemudian latar belakangnya sudah. Nah, kegiatan Abang hari ini apa Bang? Selain Nah, jadi petani. saat ini kegiatan utama adalah tentunya bertani. Saya masih mengontrol teman-teman anggota yang di kebun. Alhamdulillah saat ini saya sudah kebanyakan tidak di kebun, kebanyakan di rumah. Sudah ada anak buah ya? Sudah ada anggota 3 di kebun. Oke. Jadi anggota 3 itu, jadi saat ini saya hanya ke kebun untuk kontrol. Oke. Kontrol, dan juga selain itu juga saya sedikit ada usaha di luar dari itu. Apa itu Bang? Boleh di-spill? Promosiin aja Bang, kita gratis kok. Di laut. Ah. Saya juga punya ada perangkap tradisional, mungkin orang-orang sini taunya belat ya. sero. Cuma saya modif sedikit. Pada saat itu saya berpikir, kenapa sih kok belat di lokasi kita, padahal potensi ya. Iya. Itu paling 8 bulan sudah hancur, Iya. Nah, akhirnya saya coba modif, biasanya kita dari bambu, saya dari paralon. Oke. Dari Berarti ini pertanian dan perikanan ya. pertanian dan perikanan. Karena orang tuanya nelayan dulu kan. Oke, basic orang tua ya. Orang tuanya nelayan dulu, sering diajak waktu kecil. Jadi itu saya modif, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang itu juga beberapa mendampingi kegiatan pemerintah di bagian ketahanan pangan, khususnya di desa. Oke. Jadi bisa dijadikan narasumber ya. Iya, biasanya seperti itu. Bang, kalau misalkan Abang menjadi narasumber, ngubunginnya kemana Bang? Boleh Bang, dipromosiin aja Bang. Karena apa yang kita sampaikan ini adalah selain mengedukasi, memberi informasi, dan kemudian karena kebanyakan untuk memulai itu orang lebih menghitung kerugiannya, jadi butuh tempat untuk mengkonsultasikannya. Ngubungin Abang kemana Bang buat? Ngubungin biasanya sih lewat nomor HP ya. Nah, cuma nanti bisa di nomor HP saya, tapi datangi langsung ke Sesulu itu, lokasi saya di Sesulu RT 6 itu sudah pasti tahu nama saya. Bang Uwat juga ya? Bang Uwat juga, atau enggak melalui teman-teman itu yang kenal itu bisa. Nah, biasanya saya juga itu enggak sendiri kalau lagi jadi narasumber. Biasanya kita sama-sama teman Dinas Pertanian. Kolaborasi. Biasanya teman-teman dari Dinas Pertanian, senior-senior, biasanya ada tuh Pak Dr. Haslan Malu. Beliau biasanya itu saling sharing, biasanya beliau mengisi secara teorinya, saya biasanya lebih teori ke dan prakteknya. Luar biasa. Jadi buat kalian yang pengen tahu informasi soal pertanian melon dan semangka, bisa datang ke Sesulu di RT 6 Bang ya. Siap. Pasti orang-orang sana juga sudah mengenal Bang Uwat sebagai petani milenial sampai terpelilit. Bang, tadi sudah jadi perikanan juga, dan kemudian perkebunan juga. Sekarang di umur berapa Bang? Sekarang umurnya 31. 31, ya masih terbilang muda ya sebagai sosok pemuda. Bang, Abang ini punya 3 anggota di kebun, tapi nggak mau dibilang anak buah ya. Tapi kalau orang anggota ya. Dan saya dengar gajinya sudah UMKM Bang, benar nggak sih? Sebenarnya di bawah, karena saya itu menggajinya per bulan. Jadi gaji anggota per bulan di kebun saya itu 3 juta, itu gaji pokok. Ya, dan itu kalau 2 bulan saya panen, biasanya kalau hasilnya maksimal
keuntungannya juga lumayan, itu saya kasih bonus. Alhamdulillah. Seperti itu. Ada bonus ya? Iya, per 2 bulan atau per 3 bulan Bonusnya ya. bonusnya. Berarti Bonus 2 bulan hasil itu panen. akumulasi. Ah, Sebulan-sebulan itu. biasanya seperti itu. Luar biasa. Berapa sih luasannya sekarang? Sekarang luasan yang saya kelola untuk musim ini hanya sedikit, hanya 1 hektar. Sebenarnya potensi lahan saya itu 2 hektar lebih. 2 hektar lebih saya maksimal, cuma karena pada saat ini kita Indonesia khususnya dilanda El Nino, jadi kita kekurangan sumber air, akhirnya kita memutuskan untuk mempersempit, tapi dengan bagaimana supaya tetap maksimal. Oke, Seperti mempersempit tapi dengan hasil Hasil maksimal. yang maksimal. luar biasa, Bang. Tahu saya ini Abang ini dulu adalah organisatoris juga ya. Salah satu aktivis juga. Bang, boleh sedikit pengalaman karena saya tahu Abang itu sempat menjabat sebagai ketua Karang Taruna di Kelurahan Ya. Waru, Bang. Boleh sedikit spill ceritanya, Bang? Tahun berapa itu jadi ketua Karang Taruna, Bang? Dan event-event Saya apa aja? Jadi ketua Karang Taruna di Kelurahan Waru itu pada tahun, kalau tidak salah itu dari 2015 atau 14. Oke. Hampir 5 tahun saya di sana, dan kegiatan kami itu banyak, kegiatan sosial. Kita telah bikin, pertama itu kita bikin arcamp, camping budaya yang ada di Waru itu kita inisiasi. Kemudian yang ada dulu itu Olay Festival. Olay Festival ya. Dan setiap tahun itu kita bekerja sama, alhamdulillah sampai sekarang itu masih berjalan, bekerja sama dengan alumni SMA 2. Itu adalah santunan bagi anak yatim. Nah, itu 1 bulan itu kita pada bulan Ramadan itu untuk teman-teman Karang Taruna dan alumni SMA 2 itu dapat mengumpulkan uang tunai itu pada saat saya itu 24 juta. 24 juta. Uang tunai, belum ada sumbangan beras dan lain-lain. Itu kita bagikan khususnya di wilayah Waru, nanti kalau ada lebihannya baru kita bagikan keluar. Luar biasa. Nah, itu yang masih berjalan sampai sekarang. Dan adapun event-event lain seperti turnamen sepak bola, kegiatan kepemudaan itu masih sampai sekarang. Alhamdulillah, sukses buat Bang Wot ya. Apa memantik semangat sekali, Bang. Tadi kita sudah bicara luasan sudah kurang lebih 2 hektar dengan jumlah anggota 3 orang dan penggajian sudah soal hampir sampai ke UMKM. Untuk kesehatannya ada, Bang, BPJS-nya mereka? Kalau kesehatan belum. Oke, tapi akan ke sana ya. Insya Allah, karena nanti sebenarnya saya itu ingin, cita-cita saya bagaimana kebun ini bisa sistemnya nanti seperti manajemen perusahaan corporation. Seperti itu, pengennya seperti itu. Mudah-mudahan bisa nyampe ke sana. Luar biasa memang. Mulia sekali Bang Wat ini. Bang, dari tadi kita masih mengupas soal kulit menjadi petani melon dan semangka. Tipsnya, Bang, antara melon dan semangka yang notabene-nya ini kan berjalanan bersamaan. Melon sendiri 60 hari, semangka itu beda, dan proses perlakuannya seperti apa, Bang? Kalau saya itu bagi jadi 4 fase. Jadi keberhasilan kita di pertanian itu yang paling pertama itu menurut saya pemilihan benih yang tepat. Kemudian bibit unggul ya. Bibit unggul. Terus pengolahan lahan yang baik. Terus pemeliharaan dan pemupukan itu masuk dalam pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama. Kemudian itu kita di pemasaran pasca panennya. Itu yang kadang-kadang buntu, Bang. Itu kalau kita bisa menguasai di 4 faktor itu, insya Allah kita akan berhasil. Namun semuanya memang perlu ilmu, perlu pengalaman, perlu kemampuan. Saya juga dari awal itu tidak menguasai itu semuanya. Seiring berjalannya waktu, sharing dengan teman-teman petani-petani senior, terus kita lihat lapangan, jadikan evaluasi tanam ini kita kurangnya apa, nanti kita tingkatkan lagi. Alhamdulillah, kalau petani itu sebenarnya masalahnya itu saja. Sebenarnya masalah kalau di budidayanya itu saja. Bagaimana kita supaya kita tetap tenang,
kalau ada masalah kita sudah dapat menyelesaikan karena sudah pengalaman. Oke. Untuk perlakuan buahnya sendiri, Perlakuan buahnya, apa ini jadi rahasia perusahaan? oh enggak. Kalau saya pernah ngomong sama teman-teman di kebun Heeh, apapun, karena beberapa teman yang pernah bekerja di saat ini bekerja di saya pernah bekerja di orang lain, heeh, karena di orang lain itu ada sistem rahasia, kalau saya tidak. heeh. Jadi sebenarnya sistem rahasia itu menyusahkan kita sebagai petani, Oke. karena kalau sistem rahasia itu anggota itu jadi tidak tahu. Heeh. Jadi semua harus kita yang menghandle. Jadi kalau saya sistemnya sekarang sistem telepon. Jadi anggota itu sudah tahu, oh penggunaan pupuk sekian-sekian, dosis sekian-sekian, semuanya kita terbuka. Nah, semuanya kita terbuka dan juga kita harus menjaga kualitas buah. Oke. Nah, jadi jangan sampai kualitas buah kita mengecewakan konsumen. Oke. Nah, seperti itu. Luar biasa ya. Itu tadi bicara soal perlakuan dan kemudian ada 4 fase bagaimana soal perlakuan terhadap melon dan semangka ya. Nah, ini kan kenapa memilih melon dan semangka untuk dijadikan sebagai, iya kalau saya bilang sandaran lah ya. Kenapa tidak hal-hal yang hortikultur yang lain gitu seperti lombok dan sebagainya? Coba dong Bang. Kalau semangka ini kan umurnya relatif cepat ya, otomatis jualnya cepat juga. Itu pada dasarnya. Pada dasarnya jualnya cepat. Dia umur kita semai itu biasanya maksimal 10 hari. Nah, setelah dari semai kita pindah ke lahan. Nah, di lahan itu dia umurnya 60 hari sudah panen. Jadi paling lama itu 70 hari. 70 hari. Nah, 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih. Kita ambil hitungannya itu sama olah lahannya. Nah, itu sekitar paling lama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu kalau kita olah lahan Udah baru. masuk ke pasar ya. Iya, sudah masuk di pasar, kita sudah cuan. Nah, kalau cabe itu kita 5 bulan baru cuan, dan itu resiko pasarnya itu sangat besar. Harga itu naik turun, kurang stabil. Kita dapat kiriman barang dari luar atau enggak, wilayah yang biasa kita pasok Balikpapan sudah dikirimin dari wilayah Sulawesi. Akhirnya harga anjlok, petani yang merugi. Sulawesi ekspansi ke sini juga. Ekspansi ke sini, wilayah Palu. Wow, luar biasa. Penajam jadi pasar, target pasar Balikpapan. Jadi yang target pasar wilayah PPU itu adalah sebenarnya Balikpapan, Samarinda, Grogot, dan Banjar. Oke. Nah, wilayahnya itu. Nah, biasanya yang memasok itu, yang menghancurkan harga di petani kita itu adalah wilayah Palu. Wilayah dan Palu. Banjar. Nah, kalau Banjar sendiri sebenarnya itu kalau ada kelebihan barang dia baru kirim ke sini. Baru dilempar. Tapi kalau Palu dia continue ngirim ke Balikpapan. Lokasi yang biasa dikirimi oleh petani-petani kita. Bang, prospeknya bagus nggak sih Bang? Alhamdulillah saya rasa prospeknya bagus, buktinya Sampai hari ini survive. sampai hari ini survive. Saya pernah, bahkan saya ngomong sama beberapa teman, alhamdulillah pada saat saya di perusahaan itu walaupun gajinya saya rasa cukup, saya belum bisa buat rumah Bang. Saya masih kontrak. Tapi bersiap buat rumah ini kan? Alhamdulillah sekarang Sudah ada lah bisa ditempati. Sudah beratap kan? Sudah. Alhamdulillah. Sudah pada saat itu. Dan alhamdulillahnya karena saya ini adalah bisnis, otomatis bisnis itu kan berhitung. Nah, dari saya kerja dulu sampai sekarang alhamdulillah pendapatan terbesar memang bertani. Ya. Nah, pada saat itu ini ada cerita sedikit. Boleh, saya Bang, 2020 itu dikirim mewakili PPU untuk KTNA. bukan Oh. KTNA. Saya mewakili PPU petani milenial buat program Kementerian Pertanian itu magang di Jepang. Cuma kita mesti tesnya itu dari wilayah zona Kalimantan. Oke. Zona Kalimantan, tesnya itu di balai besar yang ada di Binuang, Kalimantan Selatan. Jadi 5 provinsi di situ ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalteng, Kaltara. Oke. Nah, pada saat itu ada 150 orang yang tes dan saya mewakili PPU cuma satu saya.
Saingan ya. 150 saingan. Nah, itu sebelum itu kita juga di sana itu dilatih vokasi wirausaha. Vokasi ya. Vokasi wirausaha, pertanian, dan juga kita di sana itu belajar tentang kultur Jepang. Oke. Nah, karena ini proyeksinya akan dikirim ke Jepang nih yang lolos nanti nih. 30 orang. Di situ saya dapat banyak sekali pengalaman, apalagi teman-teman dari IKMAJA, Ikatan Magang Jepang yang sudah pulang, bahwasannya di Jepang itu ada 3 profesi yang paling dihargai, Bang. Apa-apa itu, Bang? Di Jepang itu profesi paling dihargai itu salah satunya pertanian. Iya, pertama itu adalah biasanya itu guru untuk mencerdaskan bangsa Jepang kan. Oke. Yang kedua itu juga dokter untuk kesehatan di sana, dokter. Kemudian itu petani untuk mengisi perut rakyat Jepang. 3 itu ya. 3 itu. Dan di sana itu kalau profesi petani itu dianggap profesi yang top level lah. High level. Top sekali. Oke. Nah, karena di sana itu orang miskin malah nggak bisa bertani. Saya berpikir kok beda banget di negara Konoha. Bisa aja Bang buat deh. Ya. Kalau di sini kita itu bertani itu alternatif terakhir. Alternatif terakhir, benar-benar. Alternatif terakhir. Kalau sudah nggak punya apa-apa baru baru tergerak untuk jadi petani. Di Jepang kalau nggak kaya nggak bisa bertani. Terbalik sekali. Dan di sana itu pun kita sudah di-spill masalah gaji kalau kita nanti ke sana. Itu di sana itu di Tokyo, teman-teman yang kerja pertanian di Tokyo itu gajinya kalau Jepang kan per jam ya, kayak kita. Per jam itu 127.000 pada saat itu. Per jam 127.000. Kita kalikan tuh kalau 8 jam 1 hari kerja itu hampir 1 juta dia per hari. Nah, pada saat itu teman-teman IKMAJA ngomongnya itu gaji itu sekitar 25 juta sampai 30 juta per bulan. Per bulan. Gaji petani di Jepang yang kerja anggota di kebun, bukan pemilik nih. Iya. Anggota kebun di pemilik itu bisa mencapai 30 juta per bulan. Sudah hampir sama kayak panen pertama Bang. Sudah hampir sama. Nah, jadi tidak mungkin orang miskin bisa berkebun di Jepang. Karena gajinya saja. Ya artinya sudah hampir sama panen dengan 1000 pokok pohon di Indonesia. Nah, itulah saya katakan menjadi kenapa di Jepang pertanian itu menjadi top job ya. Top job. Tapi nggak lolos saat itu ya Bang. Pada saat itu saya lolos. Oh lolos. Pada saat itu saya lolos. Saya sampai ditelepon. Namun pada saat itu keluarga termasuk istri masuk pengantin baru. Aduh, ya. Nah, itu karena itu kalau dia jalur SSW skill itu dia tidak bisa ini ya, dia kontraknya biasanya itu 3 tahun. 3 tahun. Paling cepat 1 tahun. Jadi keluarga kurang setuju. Kemarin kena kontrak SSW 3 tahun. Minimal 3 tahun biasanya kata teman-teman. Saat itu. Tapi lebih merelakan. Jadi pada saat itu kalau saya urus administrasi saya tidak bisa digantikan. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan bahwanya administrasi tidak usah saya urus. Nah, supaya saya bisa digantikan sama dengan orang lain. Nah, karena takutnya juga ketika saya sudah mengurus administrasi, karena pada saat itu tidak langsung berangkat kan, kita harus ambil sertifikat N4 kalau nggak salah bahasa Jepang. Itu kalau nggak salah di Sumatera, kalau nggak di Medan gitu. Nah, kemudian sertifikat skill SSW itu, nah, itu beberapa bulan itu kalau nggak salah 3 bulan dulu. 3 bulan baru ke sana. Nah, seperti itu. Jadi kasihlah yang lebih mudah, karena pada saat itu saingan saya kalau tidak salah itu teman-teman yang baru lulus kuliah. Wow. Kebanyakan saat itu teman-teman yang baru lulus sementara kuliah. Abang praktisi ya. Nah, sementara pada situ saya sudah jadi pelaku sudah. Pelaku ya. Luar biasa, berani merelakan ya Bang. Karena penyesalan enggak Bang? Alhamdulillah saya tidak menyesal, karena pada saat itu saya katakan kalau motivasi saya ke sana itu adalah uang. Motivasi saya itu adalah uang di sana. Saya rasa di PPU pun penghasilan kurang lebih aja sama di sana per bulan ya. Per bulannya. Dengan melakukan langsung pertanian. Iya, kurang lebih aja per bulannya kalau kita kalkulasikan. Kalau di sana misalnya dia mampu menggaji 3 bulan 1 bulannya itu bisa sampai 30 juta. Di sana kerja kebun ya, mungkin di sini kalau kita pemilik kebun sendiri 1 bulan ya kurang lebih itulah bisa dapat. Bisa buat fondasi ya. Kurang lebih itu bisa. Tadi bicara soal Jepang Bang, hari ini kita sudah
ditetapkan sebagai ibu kota negara. Abang sebagai petani dengan keadaan ibu kota negara hari ini menyaksikan sekali bagaimana proses IKN hari ini, dan harapan apa sih Bang soal IKN dengan posisi Abang hari ini? Ya kita tahu IKN saat ini ya kita sadari ada masih pro kontra ya. Tapi sebenarnya kalau bagi petani itu peluang besar bagi petani. Otomatis jumlah penduduk akan bertambah, kebutuhan akan pangan itu akan banyak sehingga untuk petani itu adalah peluang besar, pasar besar untuk bisa mensuplai produk pertaniannya ke sana. Ya kan saya katakan tadi adalah 25% juga faktor bisa mengakibatkan kegagalan bagi petani itu adalah pemasarannya. Dengan adanya pasar yang begitu luas yang akan dibuka itu, semua orang butuh makan. Nah, kita insya Allah tidak akan lagi kesusahan dengan pasar. Otomatis produk kita harganya bakal meningkat. Nah, petani pun juga ibaratnya pendapatannya bisa meningkat. Oke Bang, saya minta tips dan sarannya buat Gembel host Bang untuk podcast ini. Kritik, saya bingung apa yang mau dikritik karena Dikritik saya lihat bagus. Dan juga 5 tahun Bang ya baru ketemu. Iya 5 tahun luar biasa. Saya membalas romantisme ini. Asik sekali. Bagus sekali saya lihat. Nah, saya tidak usah kritik. Saya terima kasih karena juga diundang, diberi wadah, dan saya rasa kegiatan-kegiatan seperti ini kegiatan positif, memotivasi teman-teman muda, itu bagus sekali dan harusnya mudah-mudahan kontinu bisa besar ke depannya. Dan juga saya juga tidak lupa satu yang paling saya terima kasih kepada pemerintah ya, karena saat ini akses kita bertani, bantuan pertanian itu sangat banyak. Apalagi ini saat ini sangat saya rasakan petani tidak punya hand sprayer semprot dikasih sama pemerintah. Petani tidak punya traktor otomatis kan kita tidak bisa seperti dulu nyangkul tanah keras. Sekarang serba mekanisasi. Disediakan sama pemerintah, dikasih, kalau masih belum dapat nanti bisa dipinjamkan ada. Tidak punya pompa air, pemerintah kasih pompa air fasilitasi. Alhamdulillah banyak sekali program pemerintah kita yang saat ini berlangsung, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan itu juga tidak ibaratnya faktor pendukung kita menuju keberhasilan. Amin. Ya, artinya saya agak merinding juga ini mendengar ucapan Bang Uwat bahwa ada sisi lain yang mungkin kita selalu mengkritik pemerintah, tapi ternyata ada ruang di mana pemerintah itu benar-benar melakukan kerja-kerjanya ya. Betul. Jadi ucapan terima kasih kepada khususnya pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, beberapa hal, Bang. Closing statementnya apa, Bang? Saya ingat salah satu pakar, saya lupa namanya, di Indonesia itu pertanian, dia mengatakan bahwasanya kalau bukan tangan-tangan kotor petani kamu tidak akan makan. Wow. Kalau tidak tangan-tangan kotor petani kamu tidak akan makan. Iya. Dan saya bisa besar kepala saya dan keras seperti ini juga dari petani ya, khususnya petani padi ya Bang ya. Iya. Itu kita karena kita terbiasa dengan karbohidrat. Itu. Ya. Ada beberapa hal yang bisa saya kutip bahwa hari ini terhadap apa yang dilakukan dan diceritakan oleh Bang Uwat bahwa tidak melulu soal uang, apalagi soal penghasilan, tapi bicara soal bagaimana segala laku yang kita buat menjadi jalan ibadah, ikhlaskan yang kemudian pasti akan dikembalikan. Itu tadi saya bersama Bang Uwat sebagai petani milenial Penajam Pasir Utara, mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan, dan acara ini disupport oleh John Staff tentunya, dan kemudian ada Setara, Rumah Gembel House, dan bersama saya di sini Bang Adi Kutu atau Mas Brengos. Oke? Yang bertemu akan berkisah, yang berkisah akan berkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaks.